Salam Saudara. Shalom. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita dimungkinkan untuk melangsungkan ibadah kaum remaja sebagaimana biasanya. Tak lupa juga saya menyapa anak-anak Tuhan, kaum muda terkhususnya. Bahkan apabila ada hamba-hamba Tuhan yang sudah mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat video internet, YouTube maupun Facebook, di dalam negeri maupun di luar negeri, kiranya Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, mari segera kita perhatikan firman penggembalaan untuk ibadah kaum muda remaja tentang studi Yusuf. Kejadian 41 ayat 50 sampai dengan ayat 52. Demikian firman Tuhan. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifera imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberikan nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Saudaraku, sebelum datang 7 tahun kelaparan, Tuhan mengaruniakan 2 orang anak laki-laki. Sebelum datang 7 tahun kelaparan, Tuhan mengaruniakan 2 orang anak laki-laki kepada Yusuf. Anak yang sulung bernama Manasye, yang kedua bernama Efraim. Sekarang kita akan melihat arti nama kedua anak laki-laki Yusuf. Kita akan segera memperhatikan arti nama kedua anak-anak Yusuf. Terlebih dahulu kita akan melihat anak sulung. Manasye artinya Allah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara. Allah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara, yaitu 1. Yusuf lupa kepada kesukarannya. 2. Yusuf lupa ke rumah Yakub. Yusuf lupa kepada rumah bapaknya Yakub. Puji Tuhan. Sekarang keterangan. Yusuf lupa kepada kesukarannya. Saudaraku, kesukaran Yusuf pada masa mudanya terdiri dari 3 fase, dibagi menjadi 3 fase. Kesukaran Yusuf pada masa mudanya dibagi menjadi 2 fase atau terdiri dari 3 fase. Kesukaran Yusuf pada masa mudanya terdiri dari 3 fase, begitu saja. Fase yang pertama, ketika Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya di rumah bapaknya. Fase yang pertama, ketika Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya di rumah bapaknya. Kejadian 37 ayat 1 sampai 4. Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Baca. Saya yang baca ya. Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Intinya, Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Penyebabnya, Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada anak-anak yang lain. Sebab Yusuf lahir pada masa tuanya,
sebab Yusuf lahir pada masa tua Yakub. Amin, saudaraku. Ya, jadi intinya ketika Yusuf tinggal di rumah bapaknya bersama-sama dengan saudaranya, Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Sebab Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada anak-anaknya yang lain. Karena Yusuf lahir pada masa tua Yakub. Puji Tuhan, pada minggu yang lalu telah saya sampaikan bukti bahwa Yakub lebih mengasihi Yusuf. Yakub membuat jubah yang maha indah bagi Yusuf. Bukti bahwa Yakub lebih mengasihi Yusuf. Yakub membuat jubah yang maha indah bagi Yusuf. Puji Tuhan, dua minggu yang lalu telah diterangkan. Sekarang kita akan melihat Kejadian 37 ayat 5 sampai dengan ayat 9. Kejadian 37 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia mimpikan pula mimpi yang lain, mimpi yang kedua, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Ingat ya pembacaan ini semua. Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Kemudian dari pembacaan ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10 atau ayat 9, Yusuf semakin dibenci saudara-saudaranya oleh karena kedua mimpinya itu. Kemudian di sini kita perhatikan, Yusuf semakin dibenci saudara-saudaranya oleh karena kedua mimpinya itu. Adapun kedua mimpi Yusuf tersebut, yang pertama, Yusuf dan saudara-saudaranya berada di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Yusuf dan saudara-saudaranya berada di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Saudaraku, saat ini kita sedang berada di ladang Allah untuk mengikatkan diri dengan firman Allah. Itulah tujuan kita ada di ladang Allah. Amin, saudaraku. Mengikatkan diri dengan firman Allah, tidak mengikatkan diri dengan manusia. Kemudian dalam mimpi itu satu ikat berkas gandum milik Yusuf tegak berdiri. Amin, saudaraku. Satu ikat berkas gandum milik Yusuf tegak berdiri. Sedang 11 ikat berkas gandum milik saudara-saudaranya datang mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas Yusuf. Amin, saudaraku. Sedang 11 ikat berkas gandum milik saudara-saudaranya datang mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas Yusuf. Puji Tuhan. Lebih jauh kita melihat arti mimpi atau nubuatan dari seorang nabi ini. Yesaya 2. Yesaya pasal yang kedua
Ayo kita belajar mengikatkan diri dengan firman-Nya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Yesaya 2 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Saudaraku, gunung tempat rumah Tuhan. Lihat keadaannya. Strip pertama, berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Strip yang kedua, menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Maka segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, naik ke gunung Sion, serta banyak suku bangsa naik ke gunung Tuhan, gunung Sion. Amin saudaraku. Maka segala bangsa serta suku bangsa akan berduyun-duyun ke sana, naik ke gunung Tuhan, ke gunung Sion. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi apa yang telah dimimpikan oleh Yusuf itu ditulis ulang kembali oleh Nabi Yesaya. Amin saudaraku. Apa yang telah dimimpikan oleh Yusuf ini ditulis ulang kembali oleh Yesaya. Puji Tuhan. Sesungguhnya yang membangun tabernakel adalah Musa, tetapi justru yang disebut di sini adalah penyebutan terhadap gunung Sion di sini adalah sebagai rumah Tuhan adalah rumah Allah Yakub, bukan rumah Allah Musa. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Dan itulah yang disebut gunung Sion. Dan pada saat di hari-hari terakhir, gunung Sion akan tegak berdiri di hulu gunung-gunung, kemudian menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Dan pada saat itulah segala suku bangsa berduyun-duyun datang, persis seperti 11 berkas gandum yang terikat datang untuk sujud menyembah kepada satu berkas yang tegak berdiri. Itulah berkas gandum Yusuf. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, hal ini akan terjadi di hari-hari yang terakhir. Maka di hari-hari terakhir ini sungguh-sungguh perhatikan pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Sungguh-sungguhlah mengikatkan diri dengan pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Amin saudaraku. Sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Sekarang pertanyaannya, mengapa suku bangsa berduyun-duyun naik ke gunung Tuhan dalam gunung Sion? Pertanyaannya, mengapa suku bangsa berduyun-duyun naik ke gunung Tuhan dalam gunung Sion? Perhatikan jawabnya. Sebab dari gunung Sion keluar pengajaran. Jawabnya, sebab dari gunung Sion keluar pengajaran. Tujuan pengajaran keluar dari gunung Sion adalah untuk mengajar bangsa-bangsa tentang jalan-jalan Tuhan. Untuk mengajar bangsa-bangsa tentang jalan-jalan Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan. Kemudian firman Tuhan dari Yerusalem. Alasan yang kedua tadi, alasan yang pertama pengajaran dari Sion keluar pengajaran. Alasan yang kedua, firman Tuhan dari Yerusalem. Tujuannya untuk mengikuti contoh teladan. Untuk mengikuti contoh teladan. Orang-orang yang di Yerusalem itu menuju kepada guru-guru kebenaran atau pemimpin-pemimpin di dalam rumah Tuhan, supaya kita mengikuti contoh teladan mereka dan menempuhnya.
sebagaimana dalam ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Jadi, kenapa berduyun-duyun? Alasan yang pertama, dari Sion keluar pengajaran mempelai. Kuasanya untuk mengajar tentang jalan-jalan Tuhan. Amin, saudaraku. Alasan yang kedua, firman Tuhan dari Yerusalem. Tujuannya untuk mengikuti contoh teladan dari guru-guru kebenaran atau pemimpin-pemimpin di dalam rumah Tuhan. Jadi firman Tuhan dari Yerusalem itu menuju kepada guru-guru kebenaran, dan mereka akan meninggalkan contoh teladan, dan kita harus mengikuti contoh teladan itu. Amin, saudaraku. Dan kita harus menempuh contoh teladan yang ditinggalkan itu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Yesaya 60 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Semua memperhatikannya. Puji Tuhan. Yesaya 60 ayat 3 sampai 4. Yesaya 60 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Puji Tuhan. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Puji Tuhan. Ya, bangsa, saya ulangi ya. Yesaya 60 ayat 3 sampai 4. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepadamu. Kemudian raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Puji Tuhan. Saudaraku, bangsa-bangsa dan raja-raja berduyun-duyun naik ke Gunung Sion. Sebab apa? Sebab terang dan kemuliaan Tuhan nyata di atas Gunung Sion. Amin, saudaraku. Nyata di atas Gunung Sion, sehingga mereka berhimpun di sana. Sehingga mereka berhimpun di sana. Puji Tuhan. Saya ulangi, bangsa-bangsa dan raja-raja berduyun-duyun ke Gunung Sion, sebab terang dan kemuliaan Tuhan nyata di atas Gunung Sion, dan mereka akan berhimpun di sana. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab itu saudaraku, kita yang sudah menerima firman penggembalaan tentang studi Yusuf dari ayat ke ayat, yang jelas menunjukkan bahwa Yusuf adalah mempelai wanita Tuhan, gambaran dari mempelai Kristus. Amin, saudaraku. Mempelai Kristus, sehingga dia bisa menceritakan segala sesuatu untuk masa yang akan datang, untuk masa yang akan datang, karena dia seorang nabi. Amin, saudaraku. Dia seorang nabi, sehingga dia bisa menceritakan. Jadi kehidupannya itu menceritakan situasi pada masa yang akan datang. Peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya itu menceritakan di masa yang akan datang. Sasaran akhir dari ibadah pelayanan kita di atas muka bumi ini adalah pesta nikah anak domba. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sekarang kita lihat tadi, bangsa-bangsa tadi dan raja-raja berduyun-duyun ke Gunung Sion, sebab terang dan kemuliaan Tuhan nyata di atas Gunung Sion. Matius pasal 5 ayat 14. Matius pasal yang kelima, ayat 14. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya.
Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudaraku, terang dunia seperti kota di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Terang dunia seperti kota di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tidak tersembunyi artinya tidak ada dosa yang ditutup-tutupi lagi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Terang dan kemuliaan Allah nyata di atas gunung Sion. Tidak ada dosa yang ditutup-tutupi lagi. Berarti semua dosa masa lalu sudah diselesaikan. Kalau dosa masa lalu belum diselesaikan, itu akan terulang-ulang terus dimanapun kita berada. Baik di tempat bekerja, baik di tempat kita menuntut ilmu di perkuliahan, itu akan terus-terus berulang-ulang. Amin, saudaraku. Tapi di sini kita melihat terang dunia seperti kota di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tidak tersembunyi artinya tidak ada dosa yang ditutup-tutupi. Berarti semua dosa masa lalu sudah diselesaikan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mari kita melihat persamaannya, terang dan kemuliaan Allah itu. Persamaannya, persamaan terang kemuliaan Allah. Wahyu 21 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Wahyu 21 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Maka Yerusalem yang baru, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba atau gunung Sion. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, itu Yerusalem turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Kota yang kudus di atas gunung yang besar lagi tinggi. Kota itu bercahaya kemuliaan Allah, sama seperti permata yaspis, jernih seperti kristal. Amin, saudaraku. Kota yang kudus di atas gunung yang besar lagi tinggi tadi, kota itu bercahaya kemuliaan Allah, sama seperti permata yaspis, jernih seperti kristal. Jadi kota yang kudus di atas gunung tadi tidak ada yang tersembunyi, sama seperti permata yaspis, jernih seperti kristal. Puji Tuhan. Jadilah permata yaspis, jernih seperti kristal. Kristal artinya transparan, berarti luar dan dalam sama. Tidak ada lagi yang ditutupi. Ya, amin, saudaraku. Tidak ada lagi dosa yang ditutupi, sehingga dia tampil apa adanya. Perkataan dan perbuatan, gerak-gerik sekecil apapun tampil apa adanya. Menunjuk kepada orang yang jujur dan polos. Sedangkan orang yang jujur dan polos dipimpin oleh ketulusan hatinya, sesuai dengan Amsal Sulaiman. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itulah kristal. Itulah kota yang kudus di atas. Itulah kota yang kudus di atas gunung, yang tinggi lagi besar. Itulah pengantin perempuan mempelai anak domba. Gambaran dari gunung Sion menjadi permata yaspis, jernih seperti kristal. Kristal artinya transparan, berarti luar dalam sama, tidak ada lagi dosa yang ditutupi, sehingga dia tampil apa adanya, perkataan dan perbuatannya. Itu menuju kepada orang yang jujur dan polos. Sedangkan orang yang jujur dan polos dipimpin oleh ketulusan hatinya. Kesimpulannya, yang membuat seseorang menjadi permata yaspis, permata yang paling indah, berkobar-kobar beribadat, berkobar-kobar di tengah ibadah dan pelayanan, adalah kejujuran dan ketulusan hatinya. Kalau tidak tulus, pasti tidak jujur melayani Tuhan, pasti tidak berkobar-kobar melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan.
Jadi motor penggerak sehingga seseorang berkobar-kobar beribadah dan melayani Tuhan, termasuk mengikatkan diri dengan firman Tuhan, adalah kejujuran dan ketulusan. Amin, saudaraku. Itu permata yaspis, permata yang paling indah. Tulus, berkobar-kobar melayani Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Orang yang giat bekerja belum tentu berkobar-kobar dengan firman. Tetapi kalau dia bermata yaspis, bukan saja berkobar-kobar melayani Tuhan, tapi mengikatkan diri dengan firman Tuhan juga, berkobar-kobar. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang kita lihat kuasa dari pengajaran mempelai. Tadi pengajaran dari Sion keluar pengajaran. Itulah satu ikat berkas gandum Yusuf tegak berdiri. Sekarang kita lihat kuasa pengajaran mempelai. Dalam kurung satu ikat berkas gandum milik Yusuf, tutup kurung. Yesaya 55. Yesaya 55. Haleluya. Baik, sekarang kita lihat kuasa pengajaran mempelai. Yesaya 55 ayat 4 sampai 5. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Ayat 5, sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, berduyun-duyun. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Puji Tuhan. Tuhan menetapkan Gunung Sion menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Tuhan menetapkan Gunung Sion menjadi menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. B, menjadi seorang raja untuk memerintah suku-suku bangsa. Inilah kuasa pengajaran mempelai. Menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja untuk memerintah suku-suku bangsa. Pendeknya, Gunung Sion ditinggikan di tempat yang tinggi. Amin, saudaraku. Pendeknya, Gunung Sion ditinggikan di tempat yang tinggi. Wahyu 5 ayat 10. Wahyu 5 ayat 10, demikian firman Tuhan. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah, tujuannya adalah memerintah sebagai raja di bumi atau melayani di bumi. Amin, saudaraku. Menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah, tujuannya untuk memerintah sebagai raja di bumi atau melayani di bumi. Saudaraku, menjadi suatu kerajaan dan menjadi suatu imam-imam bagi Allah adalah suatu kedudukan yang sangat tinggi dan istimewa. Amin, saudaraku. Itu suatu kedudukan yang sangat tinggi dan istimewa. Maka kaum muda remaja teramat lebih imam-imam yang sudah melayani Tuhan, layani Tuhan dengan berkobar-kobar, berapi-api di tengah ibadah dan pelayanan. Itu adalah suatu kedudukan yang tinggi dan istimewa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tidak ada orang yang bekerja tidak mengalami kelelahan. Orang yang bekerja pasti ada capek, ada lelahnya. Bukan hanya tubuhnya, tapi mungkin juga batinnya juga lelah. Tetapi ingat, suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah, itu adalah suatu kedudukan yang sangat tinggi dan istimewa. Amin, saudaraku. Istimewa. Beda dengan orang yang tidak berada di atas gunung Sion, tidak berada di atas gunung Tuhan, tidak beribadah dan tidak melayani Tuhan. Kehidupannya tidak satu pun yang terlihat istimewa.
baik perkataannya, baik perbuatannya, tidak ada yang istimewa dari hidupnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ukuran Tuhan dengan ukuran dunia berbeda. Sekarang kita di mata rohani kita dijadikan untuk melihat kemuliaan dari surga. Amin, saudaraku. Satu kali Tuhan setelah melihat murid-murid bertengkar, membicarakan tentang siapa yang terbesar di antara mereka, Yesus segera meluruskan pemikiran, mencelikkan mata batin mereka. Kalau menurut ukuran dunia, yang menjadi pemimpin ukuran dunia adalah raja-raja yang berkuasa, itulah raja-raja, pemerintah, itulah yang berkuasa. Tetapi di dalam Tuhan tidak. Yang terbesar hendaklah menjadi yang termuda. Pemimpin menjadi pelayan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang lebih jauh kita melihat Mazmur 72 ayat 8. Mazmur 72 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, sebagai raja tadi ya, di Gunung Sion. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Perhatikan, daerah pemerintahannya sebagai raja di bumi mencakup. Daerah pemerintahannya sebagai raja di bumi mencakup. Strip pertama dari laut ke laut. Strip yang kedua dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kesimpulannya, daerah pemerintahannya mencakup seluruh bumi. Kemudian berkuasa atas. Strip pertama antikris. Strip yang kedua nabi-nabi palsu. Strip yang ketiga roh jahat dan roh najis. Puji Tuhan. Strip pertama tadi antikris sampai ujung bumi. Strip yang antikris dari laut ke laut. Strip yang kedua nabi-nabi palsu dalam kurung ujung bumi. Kemudian roh jahat dan roh najis, itulah sungai Efrat. Amin, saudara, dalam kurung sungai Efrat. Kemudian ayat 9, Mazmur 72 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Seba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Saudaraku, memerintah sebagai raja yang berkuasa di bumi. Yang pertama, strip pertama, sehingga penghuni padang belantara berlutut di depannya. Memerintah sebagai raja yang berkuasa. Strip pertama, penghuni padang belantara berlutut di depannya. Strip yang kedua, musuh-musuhnya menjilat debu. Musuh-musuhnya menjilat debu. Sesaat kita perhatikan dulu perkara ini. Mika 7 ayat 17. Ketika memerintah sebagai raja yang berkuasa di bumi, maka penghuni strip pertama, maka penghuni padang belantara berlutut di depannya. Kemudian strip yang kedua, musuh-musuhnya menjilat debu. Kita lihat dulu Mika 7 ayat 17. Mika 7 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kuburnya, dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar
dengan takut kepadamu. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, perhatikan saudaraku, penghuni padang belantara berlutut di depannya, kemudian musuhnya menjilat debu. Persamaannya dalam Mika 7, biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kuburnya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Jadi saudaraku, tadi penghuni padang belantara berlutut di depannya, musuh-musuhnya menjilat debu, berarti menunjukkan bahwa keadaan mereka, bangsa-bangsa yang berduyun-duyun naik ke atas gunung Sion itu tadi, dalam keadaan takut dan gentar. Amin saudaraku, di hadapan Tuhan. Haleluya. Kemudian kita lihat tanda kedua, kita kembali membaca Mazmur 72 tadi, 72 ayat yang ke 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Kiranya raja-raja di Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Seba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Perhatikan selanjutnya, yang kedua, keadaan bangsa-bangsa ketika datang berduyun-duyun ke Gunung Sion. Strip tanda yang kedua, strip pertama, raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan mereka. Kemudian strip yang kedua, raja-raja dari Seba dan Seba menyampaikan upeti. Kemudian semua raja sujud menyembah kepadanya. Strip yang keempat, segala bangsa menjadi hambanya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Yesaya 60 ayat 4 sampai 5. Yesaya 60 ayat 4 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Pembacaan dimulai 3 ya. Yesaya 60 ayat 4 sampai 5. Pembacaan dimulai 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ayat 4 sampai 5. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Puji Tuhan. Jadi mereka semua berhimpun untuk membawa. Jadi mereka semua berhimpun untuk membawa kelimpahan dari seberang laut, akan beralih ke Gunung Sion. Tidak berhenti sampai di situ. Tidak berhenti sampai di situ. Selanjutnya mereka menggendong anak laki-laki dan anak perempuan. Artinya mereka terbeban dengan pekerjaan Tuhan. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kiranya kita sekaliannya mengikatkan diri dengan firman Tuhan, bersekutu dengan firman Tuhan di tengah-tengah ibadah pelayanan ini, sampai Tuhan menjadikan kita terang, sampai terang dan kemuliaan Tuhan nyata dalam di tengah-tengah ibadah dan pelayanan kita masing-masing. Amin saudaraku. Bangsa-bangsa datang berduyun-duyun, sujud menyembah di depan. Kemudian mereka juga menjilat debu, menunjukkan keadaan yang takut dan gentar. Juga takut dan gentar di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Amin saudaraku. Kemudian dalam keadaan takut dan gentar juga membawa kekayaan, sampai mendukung pekerjaan Tuhan. Amin saudaraku. Sebab terang dan kemuliaan di Gunung Sion nyata, dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Itu sebabnya waktu Yusuf menceritakan mimpi itu kepada 11 saudara dan kepada ayah dan ibunya, semua terheran. Apakah saya dan ibumu termasuk saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu? Tetapi itu kenyataannya yang akan terjadi nanti. Sebab itu, ayo
sungguh-sungguh saja mengikatkan diri dengan firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Amin saudaraku, sampai terang dan kemuliaan itu bercahaya. Puji Tuhan. Bercahaya seperti permata yaspis, permata yang paling indah, berkobar-kobar melayani Tuhan dengan segala ketulusan. Puji Tuhan. Dapat dipahami saudaraku. Kemudian tadi kita sudah melihat daerah kekuasaan atau daerah pemerintahannya mencakup sampai ujung bumi, Sungai Efrat sampai ujung bumi, dan bangsa-bangsa datang membawa kekayaannya dalam keadaan takut dan gentar. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yesaya 49, lebih jauh kita melihat tentang kekayaan bangsa-bangsa ini. Yesaya 49 ayat 22 sampai 23. Yesaya 49 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Puji Tuhan. Perhatikan selanjutnya di sini kembali dinyatakan hal yang sama. Anak laki-laki digendong dan anak-anak perempuan didukung di atas bahunya. Artinya mereka juga terbeban dengan pekerjaan Tuhan. Kemudian Yesaya 49 ayat 23. Demikian firman Tuhan, maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Raja-raja dan permaisuri-permaisuri menjadi inang pengasuh, menjadi inang pengasuh. Inilah keadaan bangsa-bangsa dan raja-raja ketika mereka berduyun-duyun naik ke gunung Tuhan, gunung Sion, sujud menyembah dan menjilat debu kaki. Amin saudaraku. Dalam keadaan menjilat, sujud menyembah dan menjilat debu kaki tadi itu dalam keadaan takut dan gentar. Kemudian mereka juga terbeban dengan pekerjaan Tuhan. Mereka juga membawa kekayaan yang berlimpah-limpah untuk pekerjaan Tuhan. Saya juga belajar untuk setia, berpegang teguh kepada pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel, berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Tidak berhenti sampai di sini, sampai nubuatan Yesaya yang telah terjadi yang telah terjadi di dalam kehidupan Yusuf dituliskan di dalam Yesaya sampai akhirnya ini tergenapi. Biarlah ini terjadi nyata dalam kandang penggembalaan GPT Betania Serang dan Cirebon. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, sebelum saya lanjutkan, tadi pagi Bunda bermimpi. Tadi pagi Bunda tidur, tadi malam Bunda tidur di pastori. Kemudian dia bermimpi bahwa dalam mimpi itu seorang perempuan berkata kepada dia, Tuhan Yesus mau datang. Kemudian hal yang sama juga diperlihatkan kepada Ibu Gembala. Yesus, Tuhan menunjukkan kepada Ibu Gembala dalam mimpi. Kalau tadi itu dalam penglihatan dan suara, kalau ini dalam mimpi kepada Ibu Gembala, memperlihatkan langit dalam keadaan gelap gulita, sungguh kelam mencekam. Kemudian sementara itu hujan turun dan dalam mimpi itu
bahwa dunia akan dilanda banjir. Lalu segera dia naik ke tingkat, ada sebuah gedung sekolah Isai, itu semua gambaran, sekolah itu pelajaran, pengajaran. Naik sampai ke tingkat keempat. Kemudian naik ke tingkat keempat, sementara ibu gembala berjalan hendak menuju ke tingkat keempat, di situ ada patung, tapi menyerupai Tuhan Yesus berjalan hilir mudik. Jadi itu semua patung itu terlewatkan begitu saja, naik. Begitu saja terlewatkan. Lalu naik ke tingkat yang keempat, kemudian Marmika buang air. Lalu teringat ada pokok di bawah, Pampers. Turun segera mengambil, segera lagi naik ke atas. Nah, itu tanda masih ada kekurangan. Nah, kemudian hujan turun tidak berhenti, dunia dilanda kebanjiran, roh najis. Jadi, kenapa waktu yang sama ada mimpi dan penglihatan? Alkitab mengatakan 2-3 saksi perkara itu baru sah. Amin saudaraku. 2-3 saksi, 2-3 orang saksi, barulah perkara disebut sah. Ketika Yesus mengadakan pendamaian dosa, Yesus adalah tutup peti perjanjian yang turun dari surga ke bumi untuk mengadakan pendamaian terhadap dosa, sehingga mengalami 7 kali percikan di atas tutup pendamaian. Yang menjadi saksinya adalah 2 kerubium. Itulah pribadi Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Maka peristiwa itu dianggap sah. Amin saudara. Puji Tuhan. Saya langsung cepat-cepat kembali kepada firman. Kenapa satu sisi ada di dalam satu peristiwa terjadi 2 hal. Ibu gembala mimpi, bunda penglihatan. Dan ceritanya sama. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, Marmika yang pupuk itu gambaran dari anak rohani saya. Masih ada kekurangan, tetapi Tuhan memberi pertolongan. Amin saudaraku. Tuhan memberi pertolongan. Asal saja kita tetap bertahan di Gunung Sion, mengikatkan diri dengan pengajaran yang keluar dari Gunung Sion, nanti terang dan kemuliaan itu akan menjadi nyata. 11 berkas akan berduyun-duyun datang sujud menyembah kepada satu berkas yang terikat tegak berdiri di hulu gunung-gunung. Amin saudaraku. Tidak semua gunung-gunung di dalamnya ada pengajaran mempelai, tetapi Gunung Sion berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Bukankah saat ini kita berada di hulu gunung-gunung? Apa buktinya? Dari Sion keluar pengajaran. Tapi Tuhan mau firman Tuhan juga harus keluar dari Yerusalem, supaya kita menjadi contoh teladan. Bangsa-bangsa menempuh teladan yang kita tinggalkan itu. Amin saudara. Itu yang Tuhan mau. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, amin saudaraku. Baik. Yesaya 4 ayat 5 sampai 6. Oh, Yesaya 49 ayat 23 sudah ya. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu, permaisuri menjadi inangmu. Mereka sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Sujud menyembah dan menjilat debu dalam keadaan takut dan gentar. Kemudian raja dan inang permaisuri menjadi inang pengasuh, mendukung pekerjaan Tuhan. Ayo, dimulai dari kita. Dimulai dari kita. Kalau Tuhan sudah memperlihatkan lewat penglihatan dan mimpi, itu akan tergenapi. Mimpi Yusuf dan peristiwa yang terjadi juga ditulis kembali oleh Nabi Yesaya. 2 saksi, baru sebuah perkara disebut sah.
Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang kita membaca Yesaya 4 ayat 5 sampai 6. Yesaya 4 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Apabila Tuhan, Yesaya 4 ayat 5 sampai 6, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Puji Tuhan. Kemudian di sini kita perhatikan Tuhan akan menjadikan di atas seluruh Gunung Sion, di atas Gunung Sion, di atas setiap pertemuan, di situ segumpal awan pada waktu siang, kemudian segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Segumpal awan untuk siang hari, dan segumpal tiang api untuk malam hari sebagai tudung. Tanda kemuliaan Allah dinyatakan di sana. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tudung, segumpal awan, tudung terhadap terik matahari, segumpal sinar api, tudung terhadap dinginnya malam hari. Puji Tuhan. Tuhan menyatakan kemuliaannya di atas Gunung Sion. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yesaya 60 ayat 15 sampai ayat 16. Yesaya 60 ayat 15 sampai ayat 16, ayat yang terakhir. Tetapi saya malam ini tetapi saya tidak mau mempengaruhi saudara. Tetapi yang saya maksud adalah saya berharap sekali Roh Tuhan menguasai saya sepenuhnya, tidak terbatas, sehingga saya bisa menyampaikan firman ini dengan baik. Tetapi apapun yang sudah kita terima, biarlah kiranya memberkati kita, ya. Amin, saya puji Tuhan. Baik, Yesaya 60 ayat 15 sampai 16, baca. Saya baca. Demikian firman Tuhan. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci seperti Yusuf, dan tidak disegani seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Amin, saudaraku. Saudaraku, dahulu dibenci, tetapi gantinya Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Tandanya, engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa. Strip yang kedua, meminum susu kerajaan-kerajaan. Puji Tuhan. Menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Amin, saudaraku. Berarti menikmati kekayaan dari bangsa-bangsa. Dan kekayaan ini bisa digunakan untuk melayani Tuhan. Tadi kita sudah melihat dalam Yesaya 49 ayat 22 sampai 23. Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya.